Ketika itu teko masuk, air itu langsung kokok begini kata Rasulullah, itu akan menyebabkan urat-urat kecil yang ada di tenggorokan itu menjadi putus sebab air masuk dengan deras. Ada satu orang ngeyel, udah Nabi bilangin ngeyel, diremehin. Begitu dia mau minum langsung keluar ular dari teko masuk ke dalam mulutnya. Meremehkan sunnah Nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i yaumil qiyamah fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku faqad ahabbani, maka sungguh dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani, dan siapa orang yang mencintaiku kana ma'i yaumil qiyamah fil jannah, maka kelak di akhirat dia akan bersama denganku di surga. Jadi bohong, salatmu bohong, kewajiban-kewajibanmu kepada Allah bohong kalau engkau tidak mengikuti fattabi'uni, kalau kamu tidak mengikuti ajaran dan sunnah baginda Nabi Muhammad. Tidak sempurna kewajibanmu kepada Allah kalau kamu tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tidak harus mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Makan ke tangan kanan, makan duduk ya, makan duduk ya. Al-Imam Abdullah bin Umar, beliau orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Sampai-sampai apa? Beliau itu pernah melihat Nabi turun. Nah, Nabi pernah naik pohon, terus Nabi turun dari pohon. Nah, beliau saking menjaga itu sunnah, itu pohon tiap hari dia siramin jangan sampai mati agar orang-orang mendapatkan sunnah daripada itu pohon. Abdullah bin Umar punya anak namanya Bilal bin Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bilang sama anaknya, sesungguhnya Rasulullah berfirman, sesungguhnya Rasulullah bersabda, apabila wanita-wanita kalian meminta izin kepada kalian untuk pergi ke masjid, maka jangan kalian larang. Itu hadis. Kata Bilal apa? Sungguh akan aku larang. Akan aku larang istriku. Ini Abdullah, bapaknya ngamuk minta ampun. Itu mau ngebantah sunnah Nabi. Nabi udah bilang jangan kalian larang. Kalau udah minta izin terus kenapa kamu mau larang? Dia mempertahankan betul sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kecilnya, yang besarnya itu rasa lain. Mau sholat pakai rida sunnah, nggak ada rida kita ambil benang satu taruh. Mau sholat pakai siwak, itu sunnah Nabi. Nggak ada siwak kita pakai ini, itu sunnah Nabi. Mau kencing duduk, jangan berdiri. Makanya tempat-tempat itu harus mendorong orang-orang untuk melakukan sunnah Nabi. Berapa banyak masjid-masjid itu bikin tempat kencing berdiri itu takmir masjid goblok, bikin masjid kok tempat kencingnya berdiri kayak gitu. Walaupun kencing berdiri itu, walaupun kencing duduk itu sunnah, tapi dorong orang-orang untuk berbuat sunnah. Kalau ente bikin tempat kencing berdiri, masjid, karena ngomong masjid bukan tempat yang lain, masjid musola, ente bikin tempat kencingnya berdiri, berarti ente mendorong orang-orang untuk meninggalkan sunnah baginda Nabi Muhammad. Bikin tempat kencing duduk, dorong untuk melakukan sunnah Nabi Muhammad SAW. Pakai wangi-wangian, itu sunnahnya Nabi. Pasang jenggot, cuma jangan jenggot udah kayak Wahabi itu jenggotnya, cuma 3 lembar 4 lembar. Sekalipun tebel sampai segini tebelnya, semerawut. Nah, piara jenggot sunnah. Tetapi kalau jenggotnya semerawut, nggak pernah diurus, jenggot yang sunnah itu disisir, dipakai minyak wangi, itu yang sunnah. Nah, kalau jenggot nggak pernah diurus, yang gantung bukan malaikat, iblis yang gantung. Itu tadi di kitab Fathul Bari. Makruh membiarkan jenggot terlalu panjang dan semerawut, hukumnya makruh, bukan haram. Makruh jenggot semerawut, nggak diurus, semerawut terus melebihi batasannya. Makruhnya itu sama seperti makruh mencukur jenggot. Ya, Wahabi bilang haram mutlak, haram mutlak mencukur jenggot, padahal makruh. Itu di kitab Syafi'i itu makruh. Nihayatul Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, I'anatul Talibin. Ya. Syekh Abu Bakar Ad-Dimyati, syarahnya Fathul Mu'in, itu dijelasin. Nah, ada si Rajal satu ngomong jenggot itu makin panjang jenggot makin bodoh. Bahlul juga, Wahabi juga yang ngomong
jenggot itu kalau ada jenggot itu orang nampak haram, bahlu juga. Ya, diurus, kasihnya wangi, jangan 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar. Ya, itu di sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Jangan sampai kamu meremehkan sunnah. Jangan, awas, jangan sampai ente ngeremehin sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekecil apapun sunnah Nabi jangan diremehin. Dulu Nabi pernah mengucap seperti ini. Kata Muhammad SAW, makanlah dengan tangan kanan. Nabi suruh satu orang, makanlah dengan tangan kanannya. Ya Rasulullah, saya nggak bisa makan pakai tangan kanan, bisa pakai tangan kiri. Enggak, makanlah pakai tangan kanan. Nggak bisa ya Rasulullah. Akhirnya seketika itu juga dia tidak bisa mengangkat tangan kiri. Langsung spontan nggak bisa mengangkat tangan kiri. Kenapa? Meremehkan sunnah Nabi. Terus ada satu orang, Nabi pernah bilang, jangan kalian minum itu ngokok. Apa itu ngokok itu ya? Jangan kamu minum ngokok mulutnya teko. Ada teko tahu teko. Jadi kalau minum itu jangan langsung dari teko, kata Nabi. Jangan langsung dari teko. Jadi kalau mau minum tuangin dulu. Ya, terus jangan ditiup, kalau panas jangan ditiup, jangan. Berarti apa-apa yang diikuti oleh Nabi berarti hukumnya makruh, lawannya sunnah. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya yang pertama, sebab kalau ente minum di teko, pertama menyebabkan itu ujung teko menjadi bau mulut ente. Sebab yang nanti juga kan bakal minum, bukan cuma ente minum di teko itu, yang lain juga minum, sehingga yang lain ikut kena baunya ente. Itu pertama. Kedua, takutnya dalam teko itu terdapat binatang-binatang buas, ya ular apa-apa, sedangkan apalagi warna tekonya gelap. Yang ketiga, ketika ente minum itu teko, air langsung masuk, sehingga air yang masuk itu melebihi yang seharusnya cukup bagi itu. Yang keempat, ketika itu teko masuk, air itu langsung kokok begini, kata Rasulullah, itu akan menyebabkan urat-urat kecil yang ada di tubuh kita menjadi putus, sebab air masuk dengan deras. Ada satu orang ngeyel, udah Nabi bilangin ngeyel, diremehin. Begitu dia mau minum, langsung keluar pulang dari teko masuk ke dalam mulutnya. Meremehkan sunnah Nabi. Ada satu orang Nabi udah bilang dalam hadisnya, janganlah kalian pergi dari safar, habis pergi bepergian jauh, jangan langsung kalian tiduri istri kalian. Kasih jarak dulu, ketika habis pergi jauh 3 bulan 4 bulan, datang langsung ke tubuh istri, jangan. Ada 2 orang ngeyel, habis pergi jauh, dia remehin sunnah Nabi itu, langsung dia setubuh istrinya, masuk kamar istrinya. Ketika dia masuk kamar istri, kaget dia. Kenapa? Dia melihat istrinya sedang berada dengan laki-laki lain. Jangan meremehkan sunnah Nabi. Nah, Sufyan Ats-Tsauri, tahu Sufyan Ats-Tsauri? Ats-Tsauri itu artinya banteng, lakofnya artinya banteng. Kalau ada lakof itu ada nisbat, nisbat itu penyandaran. Kenapa diberi gelar Ats-Tsauri? Beliau pernah masuk masjid mendahulukan kaki kanan, mendahulukan kaki kiri. Padahal sunnahnya mendahulukan kaki kanan. Tiba-tiba terdengar suara, ya Tsaur, qaddimul yumna. Banteng, dahulukan kaki kanan. Habib Abdullah bin Al-Haddad seumur hidupnya, beliau itu melakukan semua sunnah Nabi, yang kecil, yang besar, yang susah, yang sulit, semua sunnah Nabi beliau lakukan kecuali satu. Apa itu? Memanjangkan rambut sampai ujung telinga. Selain itu semua sunnah sudah beliau lakukan. Ada satu sahabat Nabi ditawarin semangka, nggak mau. Kenapa kamu nggak nawarin? Kenapa nggak mau makan semangka? Semangka ini hukumnya sunnah. Semangka ini disukai oleh Nabi. Kenapa itu nggak mau? Iya, karena aku tidak tahu bagaimana cara Nabi memakan ini semangka. Semua sunnah Nabi itu diajarin. Dalam cebok aja itu ada sunnahnya. Cebok ada sunnahnya. Berhubungan badan dengan istri ada sunnahnya. Jadi pikir nggak ada sunnah, terus main-main masukin aja. Kayak binatang itu begitu. Ada sunnahnya. Sunnahnya apa? Cium-ciuman dulu. Ini hukumnya sunnah. Ya, cium-ciuman. Terus ada lupa apa.
Terus